Burhan adalah seorang pria berusia 53 tahun yang dikenal luas sebagai kepala desa di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Rumah megahnya yang berdiri kokoh di pusat desa menjadi simbol status dan kekayaan yang dimilikinya. Dinding-dinding rumahnya dihiasi dengan lukisan-lukisan mahal dan halaman depan yang luas dipenuhi dengan tanaman hias yang selalu tampak terawat dengan baik. Namun, di balik kemegahan rumah dan gaya hidupnya yang mewah, Burhan dikenal dengan sifatnya yang sangat pelit. Meskipun dia telah meraih kesuksesan dan memiliki harta yang berlimpah, dia jarang sekali membantu warga desa yang membutuhkan. Warga seringkali mendengar cerita tentang betapa enggan Burhan mengeluarkan uang untuk keperluan sosial, meski ia memiliki lebih dari cukup untuk membantu. Di desanya, Burhan lebih dikenal sebagai pria yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada masyarakat. Setiap kali ada proyek pembangunan desa atau bantuan untuk warga yang terkena musibah, Burhan selalu beralasan dengan berbagai macam cara untuk menghindari memberikan bantuan. Orang-orang yang datang meminta bantuan, baik itu uang, makanan, atau sekadar nasihat, seringkali akan pulang dengan tangan kosong. Walaupun demikian, Burhan tetap dihormati oleh sebagian warga karena posisinya sebagai kepala desa. Tak jarang, warga harus memujinya dan memanggilnya dengan penuh hormat, meskipun mereka tahu bahwa Burhan tidak selalu peduli dengan kondisi mereka. Burhan merasa nyaman dengan kehidupannya yang tenang dan tanpa gangguan. Kekayaannya memberi kenyamanan dan dia merasa cukup aman dari segala ancaman. Namun, suatu hari, sebuah peristiwa besar akan mengubah segalanya. Di dalam rumah megahnya, Burhan, kepala desa yang dihormati namun terkenal pelit ini, menikmati hidup yang penuh dengan kenyamanan dan kemewahan. Setiap pagi, ia bangun dari tempat tidur yang empuk, dikelilingi oleh barang-barang mahal yang menunjukkan betapa besar kekayaannya. Beragam mobil mewah terparkir rapih di garasinya, masing-masing memiliki merek ternama, mulai dari sedan mewah hingga SUV besar yang mengkilap. Setiap kendaraan itu tampak selalu baru, seolah tak pernah ada sedikit pun debu yang menempel. Burhan selalu mengenakan pakaian-pakaian mahal yang ia beli dari butik-butik mewah di kota besar. Setiap jas yang dikenakannya pas dengan tubuhnya, dengan aksesoris yang mencolok, menciptakan citra seorang pemimpin yang sukses dan kaya. Kemanapun ia pergi, matanya yang tajam dan sikapnya yang penuh percaya diri selalu menarik perhatian. Tak jarang sekali orang-orang mengaguminya, merasa terhormat bisa berada di dekatnya meskipun mereka tahu bahwa Burhan tidak akan peduli pada nasib mereka. Pada saat-saat tertentu, ia duduk di ruang tamunya yang besar, dikelilingi oleh barang-barang mewah, dengan secangkir kopi yang disajikan oleh pelayan pribadi. Sesekali ia membuka jendela untuk menikmati pemandangan indah dari kota yang terbentang di hadapannya. Hanya sedikit yang tahu bahwa di balik kenyamanan yang ia nikmati ada ketidakpedulian yang mendalam terhadap kebutuhan warganya. Meskipun desanya membutuhkan bantuan untuk berbagai kebutuhan dasar, dari infrastruktur hingga pendidikan, Burhan lebih memilih untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Warga desa yang tahu akan sifat Burhan hanya bisa menghela nafas ketika melihatnya melintas di jalan, mengenakan pakaian yang sangat mahal, sementara mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tetapi Burhan tetap merasa bahwa ia sudah cukup berbuat baik bagi desanya. Cukup dengan posisinya sebagai kepala desa, meskipun kenyataannya ia hanya memperkaya dirinya sendiri tanpa mempedulikan nasib orang lain. Kesenangannya dalam kekayaan tampaknya tak akan pernah terganggu. Namun, di luar rumah mewah itu, sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang kehidupannya sedang menunggu. Setelah bertahun-tahun menjabat sebagai kepala desa, Burhan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Rasa lelah mulai menyelimuti dirinya, dan mungkin sebagian dari dirinya merasa bahwa sudah saatnya untuk mencari kedamaian dan pengampunan. Keputusan yang mengejutkan bagi banyak orang, mengingat ia sudah sangat lama memimpin dan memiliki kendali atas banyak hal di desa. Tapi ada satu hal yang semakin mengusik pikirannya, yaitu hati kecilnya mulai merindukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa memberikan ketenangan sejati, yaitu ibadah haji.
Burhan bersama istrinya, Hayati, memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Meskipun kehidupannya diwarnai dengan kemewahan dan kesenangan duniawi, ia merasa bahwa mungkin inilah saat yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan membersihkan segala dosa-dosanya. Persiapan untuk perjalanan haji dimulai dengan cermat. Ia memilih perjalanan dengan akomodasi terbaik, memastikan segala sesuatunya nyaman dan mewah. Hayati, istrinya yang setia, mendampingi setiap langkah persiapan ini, mengurus segala urusan dan memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, meskipun perjalanan itu sudah direncanakan dengan sempurna, ada perasaan yang semakin mengganggu hati Burhan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti sebuah perasaan gelisah yang menari-nari di dalam hatinya. Ia merasa tertekan, seolah ada yang salah dengan dirinya. Meskipun ia tak pernah menunjukkan hal itu kepada istrinya, dalam kesendirian malam hari, pikirannya tak bisa berhenti bertanya, apakah ia benar-benar layak menunaikan ibadah haji setelah semua yang telah ia lakukan di dunia ini? Apakah kekayaan dan kehidupan mewahnya bisa menutupi kegelapan hatinya yang enggan peduli pada sesama? Di balik senyum ramah yang ia tunjukkan kepada orang-orang sekitar, Burhan merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa perjalanan haji ini adalah langkah menuju kedamaian dan pengampunan. Namun perasaan gelisahnya tak bisa hilang begitu saja. Ia hanya bisa berharap bahwa perjalanan ini akan memberikan jawaban atas keresahan yang semakin mendalam di dalam hatinya. Malam terakhir sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Burhan duduk sendirian di ruang tamunya yang besar, ditemani hanya oleh kilauan lampu yang redup dan sepi. Di sekelilingnya terhampar foto-foto keluarganya yang terpajang dengan rapi, mencatat momen-momen kebahagiaan dalam hidupnya. Ada foto pernikahannya dengan Hayati, foto-foto anaknya yang tumbuh dewasa, dan foto-foto perayaan besar yang menunjukkan betapa harmonisnya keluarganya. Meskipun dalam kenyataannya ia seringkali lebih fokus pada kekayaannya daripada hubungan dengan orang-orang yang ia cintai. Di tengah ketenangan malam itu, sebuah perasaan gelisah tiba-tiba menyergap Burhan. Perasaan yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada sebuah bayangan gelap yang mengintai dari jauh, menunggunya untuk datang. Meskipun seluruh persiapan untuk perjalanan haji telah dilakukan dengan sempurna, hati Burhan tidak bisa merasa tenang. Rasanya seperti ada sesuatu yang buruk menunggunya di Tanah Suci. Suatu hal yang lebih besar dari dirinya yang mungkin tak bisa ia hindari. Ia menatap foto-foto itu dengan tatapan kosong, seolah berusaha mencari jawaban dalam setiap wajah yang tercetak di dalam bingkai. Tapi hanya kesunyian yang ia dapatkan. Tangan Burhan gemetar saat ia meraih foto dirinya bersama keluarga besar, dan sejenak ia merenung. Apakah ini benar-benar jalan yang harus aku tempuh? Pikirnya. Meski ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ibadah haji ini adalah langkah yang benar, ada perasaan berat yang terus membebani hatinya, semakin lama semakin mengganggu. Burhan menutup mata sejenak, mencoba mengusir perasaan cemas yang semakin menguasai dirinya. Namun, bayang-bayang kegelisahan terus menghantuinya. Ia tahu, di dalam lubuk hatinya bahwa perjalanannya ke Tanah Suci ini bukan hanya sekedar perjalanan spiritual. Ada sesuatu yang lebih dari itu, sebuah ujian yang menanti di depan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan tangan yang masih gemetar, Burhan bangkit dari tempat duduknya. Ia melangkah menuju jendela, melihat bintang-bintang di langit malam yang cerah, mencoba menenangkan dirinya sebelum perjalanan panjang dimulai. Namun, rasa cemas itu tetap menggantung, seperti sesuatu yang tak bisa ia hindari. Sesuatu yang akan segera terungkap ketika ia menginjakan kaki di Tanah Suci. Burhan terbangun lagi di tengah malam, tubuhnya basah dengan keringat dingin. Ia duduk terengah-engah di atas ranjang, mencoba untuk menenangkan diri, namun hatinya berdebar kencang. Mimpi buruk itu datang lagi, semakin intens setiap malamnya. Dalam mimpinya ia melihat sebuah tangan besar yang hitam, kelam, dan menjijikan. Tangan itu muncul dari kegelapan yang tak berujung, meraihnya dengan kekuatan yang menakutkan. Tangan itu menarik tubuhnya ke arah sebuah lubang besar yang menyala-nyala, penuh dengan api yang berkobar. Rasa panas dan kepanikan begitu nyata dalam mimpinya, membuatnya terjaga dengan rasa takut yang mendalam. Burhan mencoba untuk mengingat detail mimpinya, namun yang ia ingat hanyalah perasaan terperangkap.
tanpa bisa melawan atau menghindar. Api yang membakar dan tangan yang seolah tak ingin melepaskannya terus menghantuinya, meresap ke dalam kesadarannya bahwa saat ia terjaga. Ia menggenggam erat selimutnya mencoba mengusir bayangan itu dari pikirannya. Selama beberapa malam berturut-turut, mimpi buruk ini datang, seolah mengingatkannya akan sesuatu yang buruk yang akan datang. Perasaan gelisah yang telah mengganggunya semakin kuat. Setiap kali ia terbangun dari tidur, ia merasa dunia dikelilingnya terasa lebih gelap, lebih berat, dan lebih menakutkan. Kegelapan itu bukan hanya ada dalam tidurnya, namun juga mengendap di dalam hati dan pikirannya yang semakin gelisah. Burhan pun merasa ada yang aneh dengan dirinya. Mengapa mimpi-mimpi ini datang? Apakah ini pertanda akan sesuatu yang buruk di tanah suci nanti? Ia menatap ke langit-langit kamar tidurnya yang gelap, berusaha mencari jawaban tetapi hanya ada hening yang mencekam. Hayati, istrinya, tidur di sampingnya tanpa menyadari pergolakan batin yang sedang terjadi pada Burhan. Dengan perasaan takut yang semakin mendalam, Burhan memutuskan untuk menguatkan dirinya. Ia meyakinkan dirinya bahwa mimpi-mimpi itu hanyalah bunga tidur, dan ia harus siap untuk menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Namun, di sudut hatinya kegelisahan itu tetap ada dan semakin lama semakin terasa seperti sebuah ancaman yang tak dapat dihindari. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Burhan dan Hayati berdiri di bandara siap untuk memulai perjalanan spiritual mereka menuju tanah suci. Burhan mengenakan pakaian yang rapih dengan wangi parfum mahal yang masih terasa meskipun dia berusaha untuk menutupi kecemasannya. Hayati di sampingnya tampak tenang, memegang tas jinjing dengan tangan yang lembut. Senyum manis menghiasi wajahnya, tetapi Burhan tidak bisa menutupi kegelisahannya. Meskipun ia berusaha mengalihkan perhatian, hatinya terasa semakin berat dengan setiap langkah yang diambil menuju pintu keberangkatan. Burhan mencoba menenangkan dirinya. Ini adalah perjalanan suci, pikirnya berulang-ulang. Ini adalah langkah untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Namun, meski kata-kata itu terus berputar dalam pikirannya, ia tak bisa mengusir rasa cemas yang menguasainya. Setiap detik yang berlalu, perasaan takut dan gelisah semakin menghinggapi dirinya, seolah ada sesuatu yang buruk menunggunya di sana. Tangan Burhan sedikit gemetar saat ia menggenggam paspor dan tiket penerbangannya. Matanya melirik ke arah Hayati yang tampak lebih tenang, tak menyadari kerisauan yang menggerogoti suaminya. Sesekali ia menatap layar informasi penerbangan, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi meskipun segala sesuatunya terlihat teratur, kegelisahan di dalam dirinya semakin kuat. Di dalam hatinya ada perasaan bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar ibadah. Ada sebuah ujian besar yang menantinya yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hayati menoleh ke arahnya, melihat wajah Burhan yang tampak gelisah. "Sayang, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Hayati dengan lembut. Burhan mencoba tersenyum, namun senyumnya terasa kaku dan tidak meyakinkan. "Aku hanya sedikit lelah, Hayati. Mungkin perjalanan ini memang mempengaruhi pikiranku," jawabnya, berusaha terdengar tenang. Hayati mengangguk, tetapi ia tak tahu bahwa di dalam hati Burhan kegelisahan semakin membesar. Saat pengumuman untuk keberangkatan terdengar, Burhan merasa detakan jantungnya semakin cepat. Ia melangkah bersama istrinya menuju pesawat, perasaan yang tak bisa disembunyikan. Semua yang terjadi seolah merupakan bagian dari takdir yang tak bisa ia hindari. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik menuju tanah suci, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah segala yang ada dalam dirinya. Namun, apakah ia siap untuk menghadapi ujian yang menantinya di sana? Burhan hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap agar ketakutannya itu tidak menjadi kenyataan. Setibanya di Mekah, Burhan dan Hayati disambut oleh kerumunan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia. Suasana penuh dengan semangat ibadah. Namun bagi Burhan, segalanya terasa berbeda. Ia berdiri di tengah kerumunan, merasakan kegembiraan dan kesucian tempat ini. Namun tubuhnya tiba-tiba merasa lemas dan tak bertenaga. Setiap langkah terasa berat dan perasaan tidak nyaman semakin mencekam di dalam dirinya. Burhan berusaha untuk tetap berdiri tegak, namun wajahnya tampak pucat dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Hayati yang berjalan di sampingnya mulai merasa cemas.
melihat suaminya yang tampak semakin lelah dan terengah-engah. "Burhan, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Hayati. Nada suara paniknya terdengar jelas. Burhan tersenyum lemah mencoba meyakinkan istrinya, namun rasa pusing yang semakin kuat membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Tiba-tiba, tubuh Burhan terhuyung dan ia hampir jatuh ke tanah. Hayati terkejut, panik dan segera meraih tubuh suaminya yang hampir terjatuh. "Burhan!" teriaknya, matanya membesar karena khawatir. Dia mencoba menahan tubuh Burhan yang semakin terkulai lemas di sampingnya. "Tolong, ada yang bisa membantu?" Hayati berteriak, mencari pertolongan di tengah kerumunan yang semakin padat. Beberapa jemaah yang berada di sekitar mereka segera mendekat dan membantu Hayati untuk menyokong Burhan yang tubuhnya mulai kehilangan kesadaran. Salah seorang jemaah bergegas meminta bantuan medis, sementara yang lain mencoba memberikan ruang agar Burhan bisa mendapatkan perhatian lebih. Hayati menggenggam tangan Burhan dengan cemas, tak tahu harus berbuat apa selain berdoa agar suaminya segera pulih. Pikiran Burhan mulai kabur. Di tengah keramaian dan hiruk-pikuk jemaah yang berlalu lalang, ia merasa seolah terpisah dari dunia ini. Hanya ada rasa takut yang semakin besar. Perasaan seolah sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang terjadi padanya. Ada bayang-bayang kegelisahan yang kembali menghantui, seakan perasaan buruk yang ia alami sejak sebelum keberangkatan benar-benar menjadi kenyataan. Sesaat kemudian tim medis tiba dan segera mengurus Burhan, sementara Hayati hanya bisa menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Tubuh Burhan yang lemah kini dibawa ke tempat yang lebih tenang untuk diberikan perawatan. Di tengah kerumunan jemaah yang berdoa dengan khusyuk, Burhan merasakan bahwa perjalanan spiritual ini tidak hanya membawa dia lebih dekat kepada Tuhan, tetapi juga menyadarkan dia akan sebuah ujian besar yang tak terduga. Burhan terbaring lemas di atas lantai marmer yang dingin, nafasnya tersenggal-senggal. Keringat bercucuran dari dahinya, tubuhnya gemetar hebat dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Hayati yang berada di sampingnya menangis ketakutan, menggenggam tangan suaminya dengan erat. Namun, di tengah kepanikan itu, sesuatu yang tak terbayangkan mulai terjadi. Tubuh Burhan mendadak terasa panas, seakan terbakar dari dalam. Ia merasakan tulangnya mulai mengecil, kulitnya mengeras dan berubah tekstur. Tangan yang tadi menggenggam erat mulai mengecil, jemarinya memendek dan bulu-bulu kasar perlahan tumbuh di sekujur tubuhnya. "Tidak, ini tidak mungkin." Suara Burhan bergetar, nyaris tak terdengar. Matanya melebar ketakutan saat ia melihat tangannya yang kini bukan lagi miliknya, melainkan kaki kecil berbulu seperti seekor tikus. Warga sekitar yang awalnya mencoba menolong kini hanya bisa tertegun dalam kebingungan dan ketakutan. Beberapa mundur perlahan, beberapa beristighfar dengan suara bergetar. Kejadian ini begitu nyata namun sulit dipercaya. Dalam hitungan detik, seluruh tubuh Burhan telah berubah total. Ia kini bukan lagi seorang pria dengan jas dan pakaian mewah. Bukan lagi seorang kepala desa yang dihormati, melainkan seorang tikus hitam kecil yang gemetar di tengah kerumunan. "Tolong aku!" Suara Burhan ingin keluar, tapi tak terdengar, hanyalah decitan lemah seekor tikus. Ia ingin berteriak, ingin meminta ampun, ingin menangis, tapi tubuh barunya tak lagi mengizinkannya melakukan itu. Hayati menjerit histeris melihat apa yang terjadi pada suaminya. Ia jatuh terduduk, wajahnya penuh dengan ketakutan, tidak bisa memahami bagaimana seorang manusia bisa berubah menjadi makhluk hina dalam sekejap. Jemaah haji yang menyaksikan kejadian itu terus beristighfar. Beberapa menangis karena ketakutan, sementara yang lain berusaha memahami apa yang baru saja mereka lihat. Sebuah azab yang tak terbayangkan terjadi di depan mata mereka. Seseorang berubah menjadi seekor tikus di tanah paling suci di dunia. Burhan dalam wujud barunya merasa jiwanya hancur. Ia ingin berlari, tapi kakinya yang kecil dan lemah hanya mampu bergerak dengan ketakutan. Ia melihat wajah-wajah manusia yang kini tampak begitu besar dan tatapan mereka penuh dengan kengerian dan kebencian. Di dalam hatinya, Burhan menangis. Ia akhirnya menyadari keserakahannya, keangkuhannya, dan ketidakpeduliannya pada sesama telah membawanya pada azab yang mengerikan ini. Tak ada lagi kekayaan, tak ada lagi status, tak ada lagi kehormatan. Yang tersisa hanyalah rasa malu, penyesalan, dan penderitaan abadi yang tak bisa dihindari. Burhan terbangun di ruang medis, tubuhnya lemah dan nafasnya tersenggal.
Hayati duduk di sampingnya, wajahnya penuh dengan kecemasan. Dokter yang memeriksanya tampak bingung, karena meskipun Burhan sempat tak sadarkan diri, ia tidak menunjukkan tanda penyakit serius, hanya tubuh yang sangat lemah seolah kehilangan energi besar. Burhan menggenggam tangan Hayati, air matanya jatuh. Apa aku terkena azab? Aku takut, Hayati, suaranya bergetar. Hayati membelai tangannya lembut. Bertobatlah Burhan, ini mungkin peringatan dari Allah. Dengan penuh penyesalan, Burhan berdoa, memohon ampun kepada Allah. Seiring doanya yang tulus, ia merasakan tubuhnya perlahan pulih. Kegelisahan yang selama ini menghantuinya mulai menghilang, digantikan oleh ketenangan. Ia tahu, hidupnya harus berubah. Kini ia berjanji untuk menebus semua dosa dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Azab yang hampir menelannya menjadi titik balik menuju jalan yang benar. Sepulang dari tanah suci, Burhan bukan lagi orang yang sama. Pengalaman mengerikan yang ia alami telah mengubah dirinya sepenuhnya. Dulu, ia adalah sosok kepala desa yang sombong dan pelit, hanya mementingkan kekayaannya dan statusnya. Namun kini kesadaran telah memenuhi hatinya. Hidup bukan hanya tentang harta, melainkan tentang memberi dan berbagi. Burhan mulai mendekatkan diri kepada masyarakatnya. Ia tak lagi tinggal di dalam rumah mewahnya tanpa peduli pada warga, tetapi justru aktif membantu mereka. Ia mendatangi orang-orang miskin yang dulu ia abaikan, memberikan bantuan dengan tangan sendiri dan berbicara dengan penuh kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan. Setiap hari, Burhan menghabiskan waktunya untuk beribadah dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia membangun masjid di desanya, membagikan hartanya kepada fakir miskin dan membantu pendidikan anak-anak desa. Tidak ada lagi kemewahan yang berlebihan, tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya, hanya ketulusan dan rasa syukur karena telah diberi kesempatan kedua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat yang dulu kecewa padanya kini melihat perubahan itu dengan haru. Mereka mulai menghormatinya bukan karena kekayaannya, tetapi karena kebaikannya. Hayati yang setia mendampinginya tersenyum bangga melihat suaminya telah menjadi sosok yang jauh lebih baik. Kini, Burhan memahami arti sejati dari ibadah haji. Bukan sekadar perjalanan ke tanah suci, tetapi perjalanan spiritual yang mengubah hati dan jiwanya. Dengan penuh penyesalan atas dosa-dosanya, ia menjalani sisa hidupnya dengan rendah hati, penuh kepedulian, dan selalu mengingat bahwa segala yang dimilikinya hanyalah titipan Allah. Azab yang hampir menelannya kini menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya.